Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Ribuan kelopak mawar putih berjatuhan seperti salju musim semi di atas kebaya brokat yang membalut tubuh Andini. Jantungnya berdebar begitu kencang, seirama dengan alunan musik gamelan yang hikmat. Di hadapannya, Baskara, pria yang kini resmi menjadi suaminya, menatapnya dengan senyum yang bisa meluluhkan gunung es. Saya terima nikah dan kawinnya Andini binti Wijaya. Suara Baskara terdengar mantap dan tegas. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Satu tarikan napas. Sah. Gema kata itu, diucapkan serempak oleh para saksi, terasa seperti getaran magis yang menjalar di seluruh ruangan. Andini menunduk, membiarkan air mata haru yang sejak tadi ditahannya akhirnya menetes. Ia mencium punggung tangan Baskara, dan suaminya itu balas mencium keningnya, lama dan hangat. Kilatan lampu blitz kamera terasa menyilaukan, mencoba mengabadikan momen yang terasa terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Mulai hari ini, hidupku dimulai, bisik Andini dalam hati. Hidup kami. Andini merasa seperti wanita paling beruntung di alam semesta. Baskara adalah segalanya. Tampan, mapan, karismatik, dan yang terpenting, dia memujanya. Setidaknya, itulah yang Andini rasakan setiap kali Bas menatapnya. Demi pernikahan ini, Andini rela mengambil keputusan besar, mengundurkan diri dari posisi manajer junior di firma konsultan tempatnya bekerja. Aku mau kamu jadi ratu di rumahku, sayang, bujuk Baskara beberapa bulan lalu. Aku sanggup menafkahi kamu. Aku nggak mau istriku kecapean. Keputusan itu berat. Andini mencintai pekerjaannya, mencintai independensinya. Tapi ia lebih mencintai Baskara. Ia memimpikan keluarga yang utuh, sarapan pagi bersama, mengurus anak-anak mereka kelak. Baskara menjanjikan semua itu. Dan kini, janji itu dimulai. Resepsi pernikahan mereka di malam hari tak kalah megah. Diadakan di ballroom hotel bintang 5 termewah di kota, dengan dekorasi bertabur kristal dan bunga impor. Andini dan Baskara berdiri di pelaminan, menyalami ratusan tamu yang tak henti-hentinya memuji keserasian mereka. Kamu adalah suami idaman semua wanita, Bas, puji seorang rekan bisnis Baskara. Dan saya sudah mendapatkan wanitanya, jawab Baskara, mengeratkan pelukannya di pinggang ramping Andini. Andini tersipu, pipinya merona bahagia. Di tengah lautan kebahagiaan itu, ada satu sosok yang memancarkan aura berbeda. Ibu Ratih, Ibunda Baskara, yang kini resmi menjadi mertuanya. Sepanjang acara, Ibu Ratih tampak anggun dalam balutan kebaya bludru berwarna marun gelap. Senyumnya tak pernah pudar. Tangannya terkatup menyambut tamu. Namun, mata Andini beberapa kali menangkap tatapan aneh dari wanita itu. Tatapan yang tajam, menilai, seolah sedang mengukur sesuatu. Andini menepis perasaan itu, menganggapnya hanya gugup semata. Saatnya tiba bagi orang tua untuk memberikan pidato. Ayah Andini menangis haru saat melepaskan putri satu-satunya. Lalu, giliran Ibu Ratih yang naik ke panggung. Semua mata tertuju padanya. Selamat malam. Suaranya tenang namun menggema, menguasai ruangan. Malam ini, putra satu-satunya saya, Baskara, telah menemukan belahan jiwanya. Tentu, sebagai seorang ibu, saya ikut berbahagia. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Andini di pelaminan. Senyumnya masih terpasang, namun matanya terasa dingin. Selamat datang di keluarga kami, Andini. Saya membesarkan Baskara untuk menjadi seorang pemimpin, seorang pria yang bertanggung jawab. Dan seorang pemimpin, tentu saja, membutuhkan pendamping yang tepat. Ada jeda sepersekian detik yang membuat suasana hening. Menjadi istri dari putra saya adalah sebuah kehormatan, sekaligus tanggung jawab besar, lanjut Ibu Ratih. Semoga Andini bisa cepat belajar. Belajar menjadi istri yang tahu diri atas posisinya, dan istri yang mengabdi dengan tulus. Seperti yang sudah saya lakukan seumur hidup saya untuk keluarga ini. Tepuk tangan terdengar di penjuru ruangan. Para tamu, terutama yang lebih tua, mengangguk-angguk setuju,
menganggapnya sebagai nasihat pernikahan yang bijak dan tradisional. Namun di telinga Andini, dua kata itu terasa mengganjal. Tahu diri, Mengdi, terdengar lebih seperti ultimatum daripada sambutan hangat. Jantungnya yang tadi ringan, tiba-tiba terasa sedikit berat. Baskara di sampingnya bertepuk tangan paling kencang. Ia menoleh pada Andini dan berbisik. Lihat, kan? Mama sayang banget sama aku. Dia cuma mau yang terbaik buat kita. Andini memaksakan senyum. Tentu saja. Baskara benar. Ibu Ratih hanya seorang ibu yang protektif terhadap putranya. Itu wajar. Andini mengusir keraguan kecil itu jauh-jauh. Malam semakin larut. Pesta berakhir. Kaki Andini terasa remuk karena sepatu hak tinggi yang ia kenakan berjam-jam. Ia dan Baskara tidak langsung pergi berbulan madu. Baskara beralasan ada proyek besar yang tak bisa ia tinggalkan. Rumah kita yang di klaster baru itu lagi direnovasi total. Sayang, kata Baskara sambil mengemudikan mobil mewahnya. Mama nggak mau kita tinggal di sana kalau masih bau cat. Jadi, untuk sementara, kita tinggal di rumah Mama dulu, ya? Paling sebulan 2 bulan. Di rumah Mama? Ulang Andini, sedikit kaget. Dia membayangkan malam pertamanya di rumah mereka sendiri. Iya, nggak apa-apa, kan? Rumah Mama besar. Kok, anggap aja rumah sendiri, kata Baskara sambil menggenggam tangan Andini. Dan disinilah mereka. Pukul 1 dini hari, tiba di sebuah rumah besar bergaya klasik di kawasan elit. Rumah itu indah, tapi terasa kaku dan senyap. Yang mengejutkan, Ibu Ratih masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan balutan daster batiknya. Ah, pengantin baru sudah pulang. Sapanya, suaranya datar. Bas, jangan lupa besok pagi kamu ada meeting penting sama Pak Subroto. Mama nggak mau kamu telat bangun. Iya, Ma. Baskara ingat, jawab Baskara. Nada suaranya langsung berubah, lebih seperti anak laki-laki yang patuh daripada seorang suami. Kamar kalian di atas. Sebelah kamar Mama, kata Ibu Ratih lagi, lebih ditujukan pada Andini. Selamat istirahat. Wanita itu lalu bangkit dan masuk ke kamarnya sendiri. Andini dan Baskara saling pandang sejenak. Mama memang gitu, bisik Baskara, seolah membaca pikiran Andini. Yuk. Mereka menaiki tangga. Kamar yang ditunjuk adalah kamar Baskara semasa bujang. Tidak ada dekorasi pengantin. Tidak ada bunga mawar atau handuk berbentuk angsa seperti yang ia lihat di hotel. Semuanya tertata rapi, maskulin, dan beraroma kapur barus yang samar. Meski lelah, debaran di dada Andini kembali. Ini malam pertamanya. Mereka akhirnya sendirian. Baskara mengunci pintu, lalu berbalik menatap Andini dengan tatapan lapar yang familiar. Ia tersenyum, melangkah mendekat, dan mulai melepaskan satu persatu kancing di punggung kebaya Andini. Akhirnya, bisik Baskara di telinga Andini, membuat bulu kuduknya meremang. Andini memejamkan mata, membalas pelukan suaminya, siap menyerahkan segalanya. Suasana di kamar itu mulai menghangat. Keheningan malam pecah hanya oleh deru napas mereka yang memburu. Tepat saat Baskara hendak merebahkan Andini keranjang. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu itu begitu keras, tajam, dan sama sekali tidak ragu-ragu. Keduanya membeku. Bas! Baskara! Suara Ibu Ratih terdengar jelas dari balik pintu kayu yang tebal. Kamu yakin sudah pasang alarm? Mama cek di jadwal. Meetingnya dimajukan jam 7. Kamu harus bangun subuh. Hening. Romantisme yang baru saja mekar itu langsung layu, hancur berkeping-keping. Andini menatap Baskara. Tak percaya. Di malam pertama mereka. Di jam sepagi ini. Baskara memejamkan mata sejenak. Rahangnya mengeras. Tapi itu hanya sesaat. Dia melepaskan pelukannya dari Andini. Sedikit menjauh. Iya. Ma. Sudah. Bas pasang. Teriaknya. Suaranya terdengar jengkel. Tapi patuh. Tidak ada jawaban lagi dari luar. Hanya suara langkah kaki yang menjauh. Baskara berbalik menatap Andini, yang kini terduduk kaku di tepi ranjang,
menarik selimut sebatas dada. Pria itu menghela napas panjang dan mencoba tersenyum, meski terlihat kaku. "Maaf, ya, sayang," katanya lembut, sambil duduk di samping Andini dan mengusap bahunya. "Mama memang begitu. Dia terlalu khawatir sama aku." "Sudah, jangan dipikirin. Kita lanjutkan." Dia mencoba mencium Andini lagi. Tapi Andini sedikit menghindar. Seluruh gairahnya lenyap, menguap entah kemana. Rasa aneh yang ia rasakan di pesta tadi kini kembali, 100 kali lebih kuat. Malam itu, Andini tidur dengan punggung membelakangi suaminya. Ia membiarkan Baskara memeluknya dari belakang, tapi matanya menatap kosong ke dinding kamar yang asing. Aroma kapur barus terasa semakin menusuk hidung, mengalahkan wangi melati dari sisa riasan pengantinnya. Janji manis di altar tadi siang kini terasa begitu jauh. Andini terbangun dengan kaget. Tirai di kamar Baskara, kamar mereka, tersingkap lebar, membiarkan cahaya matahari pagi yang sudah tinggi menyorot langsung ke wajahnya. Ia mengerjap. Silau. Di sampingnya, ranjang sudah kosong dan rapi. Bekas pelukan Baskara semalam sudah mendingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 7:30 pagi. Ya Tuhan! Andini terlonjak dari tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang karena panik. Dia gagal. Di hari pertama dia sebagai seorang istri di rumah ini, dia bangun kesiangan. Semalam, setelah insiden ketukan pintu, dia dan Baskara tertidur dalam keheningan yang canggung. Tak ada alarm yang berbunyi, atau mungkin dia terlalu lelah untuk mendengarnya. Dengan tergesa, Andini menyambar daster satin tipis, salah satu dari seserahan pernikahannya, dan bergegas keluar kamar. Dia bahkan tidak sempat mencuci muka atau menyisir rambutnya yang kusut. Aroma kopi yang pekat menyambutnya saat ia menuruni tangga. Di meja makan yang besar dan terbuat dari kayu jati solid, Ibu Ratih sudah duduk tegak, secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Wanita itu mengenakan daster batik yang rapi dan rambutnya sudah disanggul kecil. Dia tampak seperti sudah terjaga selama berjam-jam. Mobil Baskara tidak ada di garasi. "Oh, pengantinnya sudah bangun," sapa Ibu Ratih. Suaranya datar, tanpa menoleh. Matanya tertuju pada koran pagi yang terbentang di depannya. "Selamat pagi, Ma. Maaf, saya kesiangan," ucap Andini. Suaranya tercekat oleh rasa malu. Dia berdiri kaku di anak tangga terakhir. Ibu Ratih akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang tajam memindai Andini dari atas ke bawah. Dari rambut yang acak-acakan hingga daster satinnya yang sedikit tembus pandang. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. "Baskara ada meeting jam 7 pagi ini. Andini." "Dia berangkat tanpa sarapan," kata Ibu Ratih. Nada bicaranya tidak meninggi, tapi setiap katanya terasa seperti tamparan kecil. Seorang istri tidak boleh bangun lebih siang dari suaminya. Apalagi suami yang harus bekerja keras. Saya minta maaf, Ma. Saya pasang alarm, tapi..." Di rumah ini, Ibu Ratih memotong, meletakkan cangkirnya dengan pelan namun tegas. Seorang menantu perempuan bangun sebelum subuh. Pukul 4 pagi. Bukan untuk kamu, tapi untuk menyiapkan segala keperluan suami. Kamu sudah gagal di hari pertama. Andini menelan ludah. Pukul 4 pagi, di rumah ibunya, dia biasa bangun pukul 6 untuk bersiap ke kantor. "Saya akan siapkan sarapan untuk Mama," tawar Andini, berusaha memperbaiki kesalahannya. "Tidak perlu. Saya sudah sarapan roti," jawab Ibu Ratih. "Mulai besok, saya harap kamu tahu tugasmu. Pukul 4 pagi, kamu sudah harus di dapur." Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup Andini. Dia mencoba mengakrabkan diri, menawarkan bantuan, tapi Ibu Ratih menanganinya dengan efisiensi yang dingin. Ada 2 asisten rumah tangga, Art, di rumah itu, Embok Min dan Lastri, tapi mereka tampak bekerja di bawah komando Ratih yang absolut. "Biar saya bantu menyapu, Embok," tawar Andini. "Tidak usah, Non. Nanti saya dimarahi ibu," tolak Embok Min halus, terlihat takut. Andini akhirnya hanya duduk di meja makan, merasa canggung dan tidak berguna,
Sementara Ibu Ratih sibuk mondar-mandir memberi perintah. Malam itu, Andini bertekad menebusnya. Dia memasang 3 alarm berbeda di ponselnya. Dimulai pukul 3.50 pagi. Alarm pertama berbunyi menusuk keheningan. Andini langsung mematikannya. Takut membangunkan Baskara. Dia menyelinap keluar kamar dalam kegelapan. Dapur masih senyap. Belum ada Mbok Min atau Lastri. Lampu dapur dia nyalakan. Tepat pukul 4 pagi. Tepat saat itu juga, pintu kamar di sebelah kamarnya, kamar Ibu Ratih, terbuka. Wanita itu keluar, sudah rapi dengan daster batiknya. Seolah dia tahu persis jam berapa Andini akan bangun. Pagi, Ma. Sapa Andini, sedikit gugup. Pagi. Kamu mau masak apa untuk sarapan Baskara? Tanya Ratih, langsung ke intinya. Saya mau buatkan omelet keju. Ma. Kesukaan Mas Bas. Baskara tidak sarapan omelet. Potong Ibu Ratih cepat. Anak saya itu sarapan bubur ayam. Selalu. Andini tertegun. Tapi, Bu, waktu pacaran, Mas Bas selalu minta dibuatkan omelet kalau saya menginap di apartemennya. Mata Ibu Ratih menyipit. Itu karena dia menghargai kamu yang tidak bisa masak. Di rumah ini, dia makan makanan yang benar. Saya ibunya, Andini. Saya yang lebih tahu apa yang masuk ke perut anak saya. Sekarang, buatkan bubur. Andini mengalah. Dia mengeluarkan panci dan beras. Tapi setiap gerakannya diawasi. Berasnya kebanyakan. Apa kamu mau memberi makan satu kampung? Andini mengurangi berasnya. Airnya kurang. Kamu mau buat nasi aron? Andini menambah airnya. Garamnya nanti saja. Kaldu ayamnya pakai yang itu. Ratih menunjuk kaldu blok instan. Saya biasanya pakai kaldu ayam asli. Ma. Tidak perlu buang-buang waktu. Pakai itu saja. 1 jam kemudian, semangkuk bubur ayam tersaji di meja. Tepat saat Baskara turun, sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Pagi, Ma. Pagi, sayang. Sapanya ceria, mengecup kening ibunya, lalu mengecup bibir Andini sekilas. Wah, tumben ada bubur. Lidah Andini keluh. Tumben? Iya, dong. Istrimu sudah belajar jadi istri yang benar, sahut Ibu Ratih, sambil menyendokkan bubur ke mangkuk Baskara. Andini hanya tersenyum kaku. Pola itu berlanjut. Setiap yang dilakukan Andini salah di mata Ratih. Siang itu, Andini mencoba membantu Lastri menyapu ruang tamu. Setelah selesai, Ibu Ratih datang. Dia berjalan ke sudut ruangan, mengusap jarinya di atas kaki meja ukir, lalu menunjukkan jarinya yang berdebu pada Andini. Ini yang kamu sebut bersih? Di rumah ibumu. Apa kamu tidak diajari cara bersih-bersih yang benar? Kamu itu sekarang nyonya di rumah ini. Tapi pekerjaan dasar saja tidak bisa. Malu-maluin. Hati Andini terasa panas. Dia seorang manajer di kantornya. Dia memimpin tim. Sekarang, dia direndahkan karena setitik debu. Sore harinya, Andini sedang bersantai di kamar, melepas lelah. Dia mengenakan kaos oblong dan celana pendek selutut yang biasa ia pakai di rumah. Pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. Ibu Ratih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan jijik. Kamu itu sekarang istri Baskara, bukan anak kuliahan lagi. Desisnya tajam. Pakai baju yang sopan. Malu dilihat pembantu. Kamu pikir kamu masih gadis? Ganti bajumu. Pakai daster. Atau baju rumah yang pantas. Pintu dibanting tertutup. Andini menatap kaos dan celana pendeknya. Apa yang salah dengan ini? Air matanya mulai menggenang. Dia menunggu Baskara pulang dengan perasaan campur aduk. Dia lelah, terhina, dan bingung. Dia butuh suaminya. Dia butuh pembelaan. Baskara pulang pukul 8 malam. Setelah mandi dan makan malam, yang lagi-lagi dikritik habis-habisan oleh Ibu Ratih, mereka akhirnya berdua di kamar. Mas. Andini memulai. Suaranya bergetar. Dia duduk di tepi ranjang sementara Baskara berbaring sambil memeriksa ponselnya.
gumam Baskara. Matanya tak lepas dari layar. Aku capek, Mas. Aku rasa. Mama kamu nggak suka sama aku. Aduh Andini. Baskara menghela napas. Akhirnya meletakkan ponselnya. Sayang, please. Aku capek banget di kantor. Jangan mulai, ya. Aku nggak mulai, Mas. Aku serius. Suara Andini meninggi. Aku bangun jam 4 pagi. Aku masakin kamu bubur. Padahal kamu suka omelet. Aku bersih-bersih. Dibilang nggak becus. Aku pakai celana pendek di kamar sendiri. Dibilang nggak sopan. Aku salah terus di mata mama. Air mata Andini akhirnya tumpah. Dia mengharapkan Baskara memeluknya, menenangkannya, atau berjanji akan bicara pada ibunya. Tapi yang Baskara lakukan adalah duduk dan menatapnya dengan tatapan lelah. Sabar, ya, sayang, katanya, persis seperti yang ada di kerangka. Mama memang begitu. Dia perfeksionis. Dia cuma mau kamu jadi istri terbaik buat aku. Dia, kan sudah puluhan tahun ngurus aku. Wajar. Kan dia mau kamu belajar. Tapi ini nggak adil. Mas, aku ini istri kamu, bukan pembantunya. SSHH, jangan keras-keras, nanti mama dengar. Potong Baskara cepat, matanya melirik ke pintu. Ya, kamu istri aku. Makanya, ikuti saja kemauannya. Apa susahnya, sih? Susah, Mas, karena aku merasa bukan jadi diriku sendiri. Baskara mengusap wajahnya. Dengar. Ini demi kebaikan kita. Oke, cuma sementara, kan? Sampai rumah kita jadi. Paling sebulan lagi. Anggap saja belajar. Tolong, jangan dibikin drama. Aku pusing. Kata, drama, itu terasa menusuk jantung Andini. Dia terdiam. Seluruh keluh kesahnya, rasa sakit hatinya, dianggap drama oleh suaminya sendiri. Oke, bisik Andini, mengusap air matanya dengan kasar. Maaf kalau aku bikin pusing. Dia berbaring, membelakangi Baskara. Baskara menghela napas lagi, lalu memeluknya dari belakang. Maafin aku cuma lagi capek. Bisik Baskara di telinganya. Aku sayang kamu. Andini memejamkan mata, tidak menjawab. Pelukan Baskara terasa hangat. Tapi hatinya terasa dingin. Dia sadar, di rumah ini, dia sendirian. Suaminya mungkin mencintainya. Tapi cinta itu bersyarat. Cinta itu ada di bawah bayang-bayang aturan emas sang ratu. Dan dia harus mematuhinya. 3 minggu telah berlalu sejak hari pernikahan. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun. Andini kini bergerak di dalam rumah besar itu seperti robot yang telah terprogram. Bangun pukul 4 pagi. Menyiapkan bubur ayam hambar, yang kini ia tahu Baskara makan dengan terpaksa. Membersihkan debu yang hanya bisa dilihat oleh mata Ibu Ratih. Menahan lidahnya agar tidak menjawab setiap kali masakannya dikritik, terlalu asin, atau kurang matang. Dia adalah bayangan di rumahnya sendiri. Statusnya, nyonya, hanyalah gelar kosong. Dalam praktiknya, dia adalah asisten pribadi Ibu Ratih, bekerja tanpa bayaran dan tanpa pujian. Baskara, di sisi lain, tampak nyaman dengan pengaturan itu. Dia berangkat pagi, pulang malam, mengecup ibunya, lalu mengecup Andini, seolah semua baik-baik saja. Keluhan Andini di malam hari kini hanya dibalas dengan gumaman, sabar, atau, lebih buruk lagi, pura-pura tertidur. Suatu sore, saat sedang melipat pakaian Baskara, pekerjaan yang kini diambil alih dari Embok Min atas perintah Ratih, Andini melirik kalender di ponselnya. Jantungnya berdesir. Minggu depan, ulang tahun ibunya. Pikiran tentang ibunya, tentang rumahnya yang hangat, tentang tawa ibunya yang lepas, membuat matanya perih. Sejak menikah, dia belum sekalipun diizinkan mengunjungi orang tuanya. Selalu ada alasan, nanti saja, kalau sudah sebulan. Atau, Baskara sibuk, tidak ada yang mengantar. Andini bertekad. Kali ini dia harus bisa. Dia tidak hanya akan datang. Dia akan membawa hadiah.
Ibunya sudah lama menginginkan selendang sutra dari perajin tenun favoritnya. Sebelum menikah, Andini berjanji akan membelikannya. Malam itu, dia menunggu Baskara selesai mandi. Pria itu keluar kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk, tampak santai. "Mas," panggil Andini lembut, mencoba mencari celah di suasana hatinya yang baik. Minggu depan, hari Selasa, mamaku ulang tahun," kata Andini. "Oh, ya? Wah, selamat ya buat mama. Nanti aku telepon deh," jawab Baskara. Kini sibuk mengoleskan krim wajah. Satu lagi ritual yang Andini baru tahu. Aku berencana nengokin mama, Mas. Sekalian mau beliin kado." Gerakan tangan Baskara berhenti. Dia menatap Andini dari cermin. "Nengokin? Selasa itu hari kerja, kan? Nanti sajalah. Weekend. Kita ke sana bareng." "Tapi ulang tahunnya hari Selasa, Mas. Aku kangen mama," rengek Andini, menggunakan nada yang dulu selalu berhasil meluluhkan Baskara. "Dan aku mau beliin selendang tenun yang pernah aku ceritain itu." Baskara menghela napas. "Soal kado ya sudah. Kamu mau beli apa?" "Ini dia. Momen canggung itu. Selendangnya. Aku cek di online shop harganya sekitar 800.000. Aku boleh minta uangnya, Mas? Dompetku kosong." Andini menunduk. Sejak menikah, dia tidak pernah memegang uang sepeser pun. "Mas, kartu-kartu ATM-ku juga kamu yang simpan. Kan waktu kita pindahan." Baskara tampak tidak nyaman. Dia berbalik, duduk di tepi ranjang. "Oh, soal itu. Gini, sayang, biar adil dan teratur. Semua keuangan rumah tangga itu mama yang pegang. Gaji aku, tabungan kita semua mama yang atur. Biar hemat. Dia kan lebih jago." Dunia Andini seakan berhenti berputar. "Apa? Gaji kamu dipegang Mama Ratih?" "Iya. Dan tabungan kita. Termasuk tabungan kamu yang dari gajimu dulu. Biar digabung. Biar aman." Baskara tersenyum kaku. "Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal bilang aja sama mama. Nanti mama yang kasih." "Bilang ke mama kamu?" Suara Andini bergetar, nyaris tidak terdengar. "Aku harus minta uang ke Mama Ratih untuk beli kado ulang tahun mamaku sendiri." "Loh, kenapa? Kan mamaku juga mama kamu sekarang," kata Baskara, seolah itu adalah hal paling logis di dunia. "Sudah, bilang aja baik-baik. Nggak usah dibikin rumit. Mama pasti ngerti, kok." Rasa malu yang membakar menjalar dari dada hingga ke wajah Andini. Ini lebih buruk dari disuruh bangun jam 4 pagi. Ini adalah perampasan harga diri. Keesokan harinya, Andini menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan keberanian. Dia merasa seperti pengemis. Dia menunggu sampai Ibu Ratih selesai makan siang dan tampak santai sambil menonton sinetron di ruang keluarga. Dengan lutut gemetar, Andini mendekat. Maaf ganggu waktunya sebentar," ucapnya pelan. Ibu Ratih menoleh. Matanya yang dingin menilainya. "Ada apa?" "Begini, minggu depan, ibu saya ulang tahun. Saya mau minta izin sekalian minta uang untuk beli kado." Ibu Ratih mematikan suara televisi. Keheningan di ruangan itu terasa memekakan. "Kado? Ulangnya?" "Iya. Selendang tenun." "Berapa harganya?" Potong Ratih, tajam. 800.000. "Apa?" Suara Ibu Ratih tidak meninggi, tapi desisannya penuh racun. 800.000? Untuk sehelai kain? Kamu sadar uang segitu bisa untuk apa? Andini, itu bisa untuk bayar tagihan air dan internet. Kamu ini baru jadi istri sudah boros sekali. Tapi itu kesukaan ibu saya. Saya sudah janji." "Janji? Janji kamu sekarang itu mengabdi pada suami. Bukan buang-buang uang suami untuk hal yang tidak perlu," bentak Ratih. "Ibu kamu kan tidak sedang butuh apa-apa. Di rumah saja, kan?
Pakai selendang yang lama masih bisa. Saya mohon, Ma. Tidak, kata Ratih tegas. Baskara itu kerja banting tulang. Kamu di rumah enak-enakan, malah mau foya-foya. Saya tidak setuju. Nanti saya carikan saja kain batik di lemari saya. Masih banyak yang bagus. Belum pernah dipakai. Kamu bungkus yang rapi. Kasih ke ibumu. Itu sudah lebih dari cukup. Andini membeku. Hinaan itu begitu telak. Begitu merendahkan. Batik bekas. Untuk ulang tahun ibunya. Dia tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk kaku, berbalik, dan berjalan cepat ke kamarnya, mengunci pintu. Dia menangis tanpa suara, menggigit bantal agar teriakannya tidak terdengar. Malam itu, Baskara merasakan dinginnya sikap Andini. Wanita itu tidak bicara, hanya menjawab, ya, atau, tidak. Kenapa lagi? Tanya Baskara. Nadanya sudah lelah. Sudah minta uang sama mama. Andini berbalik. Matanya bengkak dan merah. Sudah. Desisnya. Dan mama nggak kasih. Aku dihina-hina. Mas. Dibilang boros. Foya-foya. Aku cuma mau beli kado buat ibuku. Dan tahu mama kamu mau kasih apa? Batik bekas dari lemarinya. Baskara memejamkan mata. Mengumpat pelan. Dia jelas tahu watak ibunya. Dia bangkit dari ranjang, membuka tas kerjanya, lalu mengeluarkan dompet pribadinya. Dompet yang sepertinya luput dari pengawasan Ratih. Dia menarik 9 lembar uang ratusan ribu. Nih, bisiknya, menyodorkan uang itu ke Andini. Andini menatap uang itu, lalu menatap Baskara. Ambil. Beli selendangnya. Tapi. Baskara melirik ke pintu. Jangan bilang mama. Bilang aja kamu pakai uang tabungan lama kamu yang keselip. Atau apa, terserah. Andini merasakan gelombang mual. Jadi, aku harus bohong? Di rumah ini, untuk sekadar memberi hadiah untuk ibuku, aku harus berbohong. Bukan bohong, sayang. Baskara ikut berbisik. Nadanya frustrasi. Ini namanya menjaga keharmonisan. Kamu tahu sendiri mama bagaimana. Kenapa sih kamu harus minta selendang 800 ribu? Minta aja 100 ribu buat beli kue. Ya wajar mama kaget. Lagi-lagi, Andini yang disalahkan. Dia tidak mengambil uang itu. Di mana kartu ATM-ku? Mas? Yang isinya gajiku dulu. Aku mau pakai uangku sendiri. Wajah Baskara langsung berubah kaku. Kan aku sudah bilang. Semua sudah dipegang mama. Disimpan di brankas. Biar aman. Katanya tabungannya mau digabung sama tabungan investasi kita. Udah, kamu nggak usah pusingin itu. Kan kamu sudah jadi istriku. Aku yang nafkahi. Ini, ambil. Baskara memaksa. Meletakkan uang itu di telapak tangan Andini yang terkulai. Andini menatap lembaran uang merah di tangannya. Uang itu terasa panas. Seperti membakar kulitnya. Ini bukan nafkah. Ini uang suap. Uang tutup mulut. Malam itu, Andini menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar mertua yang cerewet. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya penghasilan. Dan kini, dia tidak punya akses ke tabungannya sendiri. Dia adalah seorang tahanan. Tahanan cantik dalam sangkar emas yang dijaga oleh 2 sipir, suaminya dan mertuanya. Dan genggaman mereka baru saja mencengkeram lehernya. Uang 900 ribu itu terasa panas di tangan Andini selama berhari-hari. Dia akhirnya membelikan selendang tenun itu secara online, meminta agar paketnya dikirim ke alamat seorang teman lama, lalu dia mengambilnya diam-diam. Dia membungkusnya dengan kertas kado terindah yang bisa dia temukan. Tapi dia juga menyimpan batik pemberian Ibu Ratih. Kain itu, meski bagus, terasa seperti simbol hinaan. Andini menyimpannya dalam tas terpisah. Jadwal kunjungan akhirnya disepakati. Bukan di hari ulang tahun ibunya. Tentu saja. Baskara terlalu sibuk. Mereka baru bisa pergi pada hari Sabtu, 10 hari setelah ulang tahun ibunya berlalu.
Lebih buruk lagi, Baskara mengumumkannya di meja makan. "Ma, Sabtu ini aku sama Andini mau nengokin orang tuanya. Ya? Sekalian ngasih kado ulang tahun yang tertunda." Ibu Ratih, yang sedang mengoleskan mentega di rotinya, berhenti. "Oh, jadi dibeli juga selendang mahal itu?" tanyanya. Matanya menatap lurus ke arah Andini. Andini membeku. Baskara buru-buru menyelamatkan situasi. "Enggak, Ma. Andini pakai uang simpanannya yang lama. Katanya ada sisa sedikit. Cuma kado kecil, kok." "Baguslah kalau pakai uang sendiri. Jangan membebani suami," sindir Ratih. Pagi itu, di hari H, hati Andini mencelos saat melihat Ibu Ratih ikut turun dengan tas tangannya. Sudah rapi mengenakan blus sutra. "Loh, Mama mau ikut?" tanya Baskara, sedikit terkejut. "Tentu saja," jawab Ratih. "Mama, kan belum pernah lihat rumah besan Mama. Sekalian silaturahmi. Masa menantunya tinggal di sini, tapi Mama nggak tahu dia asalnya dari mana." Nada bicara Ratih terdengar manis, tapi Andini merasakan firasat buruk yang menusuk perutnya. Perjalanan ke rumah orang tua Andini terasa menegangkan. Rumah mereka berada di perumahan sederhana di pinggiran kota. Butuh waktu 1,5 jam perjalanan. Jauh berbeda dengan kawasan elit tempat istana Ratih berdiri. Saat mobil mewah Baskara memasuki gang perumahan yang hanya muat 1,5 mobil, Andini melihat Ibu Ratih menatap keluar jendela dengan ekspresi jijik yang samar. "Sempit sekali jalannya, Bas. Nanti mobil kamu lecet," gumamnya. "Nggak apa-apa, Ma," jawab Baskara. Saat mereka tiba, ibu dan ayah Andini sudah menunggu di teras depan. Wajah mereka berseri-seri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Andini sejak pernikahan. "Endo, ya Allah, putri Mama." Ibu Wijaya memeluk Andini erat, menangis haru. "Mama kangen sekali sama kamu." "Andini juga kangen, Ma," bisik Andini, membalas pelukan itu. Untuk sesaat, dia merasa aman. "Mas Baskara, Bu Besan, ayo, silakan masuk." Ayah Wijaya menyambut dengan ramah. Mereka masuk ke ruang tamu yang sederhana. Bersih, rapi, dan penuh foto-foto keluarga. Tapi lantainya hanya keramik biasa, bukan marmer. Sofanya adalah sofa lama yang ditutup kain penutup bermotif bunga. Ibu Ratih tidak langsung duduk. Dia berdiri kaku di tengah ruangan. "Maaf, ya, Bu Besan. Rumahnya gubuk," kata Bu Wijaya. Merasa tidak enak. "Namanya juga rumah di perumahan," jawab Ratih singkat. Dia lalu mengeluarkan sapu tangan dari tasnya dan mengelap permukaan kursi kayu sebelum akhirnya duduk. Andini melihat tindakan itu. Wajah ibunya langsung pucat. Bu Wijaya bergegas ke dapur. Kembali dengan nampan berisi teh hangat dan kue-kue kering. "Silakan diminum, Bu Besan." Ibu Ratih menatap cangkir di depannya. "Saya tidak minum teh manis. Ada air mineral kemasan? Yang dingin, kalau bisa." "Oh, ada. Sebentar." Bu Wijaya tergopoh-gopoh kembali ke dapur. Ayah Andini menatap menantunya dengan pandangan bertanya. Baskara hanya tersenyum kaku. "Mama memang biasa minum air mineral, Pak." Suasana canggung itu sedikit cair saat makan siang. Bu Wijaya sudah memasak hidangan favorit Andini. Rendang, opor ayam, dan sambal goreng kentang. Baskara makan dengan lahap. "Wah, masakan Mama Andini juara. Enak sekali, Ma," pujinya tulus. Ibu Ratih hanya mengambil sejumput nasi dan sepotong kecil ayam. Dia makan pelan-pelan, seolah sedang memeriksa makanannya. "Begini, ya, tinggal di pinggiran." Ratih tiba-tiba angkat bicara. Suaranya terdengar jelas di ruang makan yang kecil itu. "Panas sekali, ya. Kipas anginnya juga cuma satu." Andini, yang sedang menyuap, berhenti. "Di rumah, kan enak, ya, Din," lanjut Ratih. Kini menatap Andini. "AC sentral, sejuk, nggak kegerahan begini. Saya jadi kasihan sama Baskara. Pasti dia keringetan." Ayah Andini mencoba tertawa. "Maklum, Bu.
Namanya juga rumah rakyat kecil. Ratih tersenyum miring. Saya jadi paham kenapa Andini cepat sekali beradaptasi di rumah saya. Ya, kan? Beda sekali kenyamanannya. Beruntung kamu, Din. Dipilih sama Baskara. Hinaan itu begitu telak. Ratih tidak hanya menghina rumah mereka, tapi juga menyiratkan bahwa Andini telah naik kasta dan beruntung telah dipungut oleh Baskara. Andini gemetar. Dia menatap ibunya, yang menunduk dalam-dalam, pura-pura merapikan piring. "Ma sudah," bisik Andini, memohon pada mertuanya. "Loh, Mama, kan bicara fakta. Baskara itu anak saya satu-satunya. Didikan saya. Dia bisa dapat yang jauh lebih baik. Tapi dia pilih kamu. Harusnya orang tua kamu bersyukur." "Ma, cukup." Baskara akhirnya bersuara, tapi nadanya tidak tegas. Lebih seperti teguran pada anak kecil. "Kenapa, Bas? Mama salah bicara." "Mama bikin suasana jadi nggak enak," kata Baskara pelan. Kunjungan itu terasa hancur. Andini buru-buru mengeluarkan kado. Dalam kebingungan dan rasa malunya, dia mengeluarkan bungkusan berisi batik pemberian Ratih. Dia tidak sanggup mengeluarkan selendang sutra itu. Dia tidak mau ibunya dituduh meminta barang mahal. "Ma, ini kado ulang tahun dari Andini dan dari Mama Ratih," ucapnya lirih. Bu Wijaya membukanya. Dia memaksakan senyum. "Wah, batik bagus sekali. Terima kasih." "Ya, Enduk. Terima kasih, Bu Besan." Selendang sutra seharga 800.000 itu tetap terkubur di dalam tas Andini. Terasa seperti batu yang berat. Mereka tidak berlama-lama. Ibu Ratih mengeluh pusing karena kepanasan. Di mobil dalam perjalanan pulang, keheningan mencekam. Baskara fokus menyetir. Ibu Ratih duduk di depan, tampak puas. Andini duduk di belakang, menahan air matanya agar tidak tumpah. Begitu mereka tiba di rumah, Ratih langsung masuk ke kamarnya. Tinggallah Andini dan Baskara di ruang tamu. "Mas," panggil Andini. Suaranya bergetar. Baskara menghela napas panjang, melepaskan dasinya. "Apa lagi, sayang? Kamu dengar, kan apa yang mama kamu bilang tadi?" Tangis Andini akhirnya pecah. "Dia menghina orang tuaku. Dia bilang ayah ibuku harusnya bersyukur kamu mau mungut aku. Dia merendahkan mereka di rumah mereka sendiri." Baskara tidak menatap Andini. Dia berjalan ke kulkas, mengambil sebotol air dingin. "Aku tahu. Aku dengar," katanya pelan. "Terus kenapa kamu diam aja? Kenapa kamu nggak bela aku? Kenapa kamu nggak bela orang tuaku?" teriak Andini. "Terus aku harus apa, Andini?" balas Baskara. Suaranya mulai meninggi. "Aku harus maki-maki ibuku di depan orang tuamu? Begitu maumu? Itu ibuku. Dia ibumu. Tapi mereka orang tuaku. Dan aku istrimu." "Sudahlah," bentak Baskara. "Mama itu memang begitu. Orangnya blak-blakan. Ceplas-ceplos. Dia nggak bermaksud jahat. Dia cuma apa? Cuma jujur? Jadi dia pikir aku memang gak pantas buat kamu." Baskara mengusap wajahnya. Terlihat sangat lelah. "Tolong, jangan dibesar-besarkan. Maklumi saja. Namanya juga orang tua. Yang penting, kan niat kita baik. Kita sudah datang. Sudahlah, aku capek. Maklumi saja." Kata-kata itu menghantam Andini lebih keras daripada tamparan. Suaminya, pria yang berjanji akan melindunginya di altar, baru saja memberitahunya bahwa rasa sakit hati keluarganya tidak penting. Bahwa hinaan itu harus dimaklumi. Andini menatap suaminya. Pria tampan yang ia puja itu kini terlihat asing. Malam itu, Andini tidur sambil memeluk guling. Dia tidak bisa membiarkan Baskara menyentuhnya. Dia merasa kotor, terhina, dan sendirian. Pertengkaran hebat malam itu mengubah segalanya. Itu bukan sekadar perdebatan. Itu adalah penegasan posisi. Baskara telah memilih ibunya. Dan Andini, dengan teriakannya,
telah divonis sebagai pembangkang. Sikap Baskara berubah drastis. Kehangatan yang dulu sesekali masih tersisa, kini lenyap tak berbekas. Dia menjadi dingin, pendiam, dan tidak sabaran. Jika Andini tidak sengaja menjatuhkan sendok saat sarapan, Baskara akan mendesah kesal. Jika Andini mencoba mengajaknya bicara, dia hanya akan menjawab dengan atau ya, tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Dia hampir tidak pernah menyentuhnya lagi. Kecupan pagi di bibir berubah menjadi kecupan terburu-buru di kening, lalu di pipi, dan akhirnya, tidak ada sama sekali. Rumah besar itu terasa semakin menyesakkan. Andini kini terisolasi total. Ibu Ratih mengawasinya dengan kepuasan seorang pemenang. Para Art, Embok Min dan Lastri, semakin menjaga jarak, takut ikut terseret dalam perang dingin antara menantu dan mertua. Komunikasi mereka hancur. Baskara menemukan pelarian baru. Ruang kerja. Ruangan di sebelah kamar mereka yang sebelumnya gudang, kini dia sulap menjadi kantor mini. Sepulang kerja, setelah makan malam dalam keheningan yang tegang, Baskara akan langsung menghilang ke dalam ruangan itu dan mengunci pintu. "Mas, kamu nggak capek di dalam terus? Kita nonton, yuk." Ajak Andini di depan pintu yang tertutup itu. Suaranya terdengar memelas. "Lagi sibuk, Din. Banyak kerjaan." Terdengar jawaban dari dalam. Selalu jawaban yang sama. Andini tahu itu bohong. Dia tidak mendengar suara ketikan laptop atau panggilan telepon. Dia hanya mendengar kesunyian. Itu adalah cara Baskara untuk menghindarinya, untuk menghukumnya. Kesepian yang dirasakan Andini begitu ekstrim. Dia merindukan sentuhan. Dia merindukan pelukan suaminya. Dia merindukan Baskara yang dulu, yang akan memeluknya dari belakang saat dia sedang memasak di apartemen kecil mereka. Malam itu, Andini bertekad untuk mencoba sekali lagi. Dia sudah menahan rasa rindu ini berminggu-minggu. Dia mandi lebih lama, memakai lingerie satin seserahan pernikahannya yang belum pernah ia pakai, dan memakai parfum favorit Baskara. Dia menunggu di kamar. Jam dinding berdetak melewati pukul 11 malam. Akhirnya, pintu ruang kerja terbuka. Baskara masuk ke kamar. Tampak lelah. Dia terkejut melihat Andini yang duduk di tepi ranjang, menunggunya. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Nadanya datar. "Aku nungguin kamu," bisik Andini. Dia bangkit, mendekati Baskara. Dia mencoba merengkuh leher suaminya, menyandarkan kepalanya di dada pria itu. "Aku kangen kamu, Mas." Baskara kaku. Tubuhnya tidak membalas pelukan itu. "Aku capek, Din," katanya. Suaranya serak. "Sebentar aja. Mohon Andini." Dia mencoba mencium bibir suaminya. Saat itulah Baskara mendorongnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Andini terhuyung mundur. "Aku bilang aku capek," bentak Baskara. Suaranya tiba-tiba meninggi. "Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia? Aku pusing sama kerjaan. Di rumah kamu nuntut macam-macam. Bisa nggak sih kamu ngertiin aku sehari aja?" Andini membeku. Rasa malu dan sakit hati menjalari seluruh tubuhnya. Penolakan itu begitu telak, begitu kasar. Dia menatap suaminya. Pria yang kini menatapnya dengan pandangan marah dan jijik. Aku cuma." "Udah, tidur aja," potong Baskara. Dia meraih bantal dan guling, lalu membantingnya ke sofa kecil di sudut kamar. "Aku tidur di sini." Malas berdebat. Andini menatap suaminya yang berbaring membelakanginya di sofa. Air mata yang dia tahan akhirnya tumpah. Ini lebih menyakitkan daripada hinaan Ibu Ratih. Ini adalah kekerasan emosional yang paling kejam. Suaminya tidak hanya menolak tubuhnya, tapi juga menolak dirinya. Dinding kamar mereka terasa begitu dingin. Pernikahan yang baru seumur jagung ini terasa seperti musim dingin yang panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Andini menatap cincin kawin di jarinya dan bertanya dalam hati, "Apa dia pernah benar-benar mencintaiku?" Baskara tidak pernah kembali tidur di ranjang mereka. Sofa di sudut kamar menjadi tempat tidurnya yang baru. Keheningan di antara mereka menjadi begitu pekat, begitu berat,
seolah dinding kamar pun ikut membeku. Andini menjalani hari-harinya seperti mayat hidup. Dia memasak, membersihkan, dan melayani. Semua dilakukan dalam kebisuan. Senyumnya telah hilang, digantikan oleh tatapan mata yang kosong. Ibu Ratih, tentu saja, menikmati pemandangan ini. Dia melihat menantunya yang layu dan putranya yang menjauh. Dalam pikirannya, rencananya berhasil. Dia telah membuktikan bahwa Andini tidak pantas untuk Baskara. Dan dia memutuskan untuk menambahkan satu pion lagi ke papan caturnya. Minggu depan, Sinta akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Umumkan Ratih di meja sarapan. Nadanya terdengar riang. Andini mengangkat wajahnya. Baskara, yang sedang menatap ponselnya, juga terlihat sedikit terkejut. Sinta? Sepupu Mama dari Bandung. Tanya Baskara. Bukan. Sinta anaknya Tante Rika, sahabat Mama. Kamu lupa. Yang dulu sering main sama kamu waktu kecil. Sekarang dia, kan baru dipindah tugaskan ke Jakarta. Kantornya sedang renovasi, jadi dia butuh tempat tinggal sementara. Mama tawarkan saja di sini. Kasihan dia kalau harus ngekos. Jelas Ratih. Andini merasakan firasat buruk. Seorang wanita lain akan tinggal di rumah ini. Oh, Sinta yang itu. Gumam Baskara. Anehnya, ada seulas senyum tipis di bibirnya. Senyuman yang sudah berminggu-minggu tidak pernah Andini lihat. Minggu depannya, Sinta datang. Dia datang tidak seperti tamu, tapi seperti seorang bintang. Dia mengendarai mobil sport merahnya sendiri, mengenakan blazer berwarna gading yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh tabungan Andini yang disita, dan kacamata hitam yang bertengger di rambutnya yang dicat balayage sempurna. Dia cantik, sukses, dan penuh percaya diri. Dia adalah antitesis dari Andini yang kini kuyu dan tak terurus. Tante Ratih. Sinta memeluk Ibu Ratih dengan akrab. Ya ampun, Tante. Rumahnya makin megah aja. Ah, kamu ini bisa saja. Selamat datang, sayang. Sambut Ratih. Senyumnya merekah lebar. Baskara, ingat Sinta, kan? Tentu, kata Baskara. Dia maju dan menyalami Sinta. Apa kabar, Sin? Gila, beda banget kamu sekarang. Kamu juga, Bas. Makin gagah aja. Balas Sinta sambil tertawa renyah. Tawa yang mengisi rumah itu dengan energi yang sudah lama hilang. Lalu, pandangan Sinta beralih pada Andini yang berdiri canggung di belakang Baskara. Oh, ini pasti Andini, ya? Istrinya Baskara, kata Sinta. Senyumnya masih sama, tapi matanya menilainya dari atas ke bawah. Salam kenal, Sinta. Andini, jawab Andini pelan. Menjabat tangan Sinta yang terawat sempurna. Kehadiran Sinta mengubah dinamika rumah itu dalam sekejap. Ibu Ratih, yang biasanya irit bicara, kini menjadi sangat cerewet. Sinta ini hebat sekali, Din, kata Ratih di meja makan malam itu. Dia project manager di perusahaan multinasional. Umurnya baru 29, tapi gajinya sudah 2 digit. Coba kamu bisa kayak Sinta. Mandiri. Punya karir. Gak cuma di rumah. Nunggu uang suami. Andini menunduk. Tangannya meremas sendok di bawah meja. Yang lebih menyakitkan adalah Baskara. Pria yang dingin dan membisu padanya. Kini, hidup, kembali. Dia tertawa lepas mendengar cerita-cerita Sinta tentang pekerjaannya. Mereka membahas pasar saham, politik kantor, dan tren terbaru. Hal-hal yang tidak pernah Baskara bicarakan dengan Andini. Gila, kamu masih ingat tempat sate langganan kita dulu, Sin? Tanya Baskara. Ingat, dong. Yang di tikungan itu, kan? Kapan-kapan kita ke sana. Yuk, ajak Tante Ratih. Ajak Sinta. Boleh. Sambut Baskara antusias. Andini duduk di sana. Tak terlihat. Dia adalah pelayan yang ikut duduk di meja makan tuannya. Dia menyajikan nasi untuk Sinta, menuangkan minum untuk Baskara, sementara mereka berdua, bersama Ibu Ratih, membentuk trio yang begitu kompak. Malam itu, Andini mendengar suara tawa dari ruang kerja Baskara. Dia mengintip dari celah pintu.
Sinta ada di dalam, duduk di kursi tamu, sementara Baskara menunjukkan sesuatu di laptopnya. Mereka tertawa bersama. Rasa cemburu yang tajam menusuk hati Andini. Ini bukan sekadar sepupu atau teman lama. Ada sesuatu yang lain. Suaminya, yang menolaknya mentah-mentah, kini begitu nyaman dan hangat dengan wanita lain di dalam ruang pribadinya. Ibu Ratih dan Sinta kini menjadi tim. Mereka punya musuh bersama, yang baru, Andini. Dan Andini sadar, posisinya di rumah itu kini bukan hanya menantu yang tak dianggap, tapi juga istri yang sedang dalam proses digantikan. Sinta tidak bertingkah seperti tamu. Dia bertingkah seperti pemilik rumah yang baru. Kamar tamu yang disiapkan untuknya, yang letaknya persis di seberang kamar Andini dan Baskara, diubah total. Tante, Sinta nggak suka sprei warna beige, kusam. Keluhnya manja pada Ibu Ratih. Besok kita beli sprei baru, ya? Yang satin warna emerald green. Tentu, sayang. Nanti sekalian kita ganti gordennya biar serasi. Sahut Ibu Ratih, antusias. Andini, yang sedang membersihkan meja makan, hanya bisa mendengarkan. Dia yang seharusnya menjadi nyonya rumah, tapi dia bahkan tidak punya hak untuk memilih warna sprei di kamarnya sendiri. Perlahan tapi pasti, Sinta mulai mengambil alih peran Andini. Dia akan bangun pagi, sudah rapi dengan pakaian olahraganya, dan membuat smoothie buah naga untuk Baskara dan Ibu Ratih. Nih, Bas, cobain. Sinta menyodorkan gelas pada Baskara, yang baru saja turun untuk sarapan. Biar makin bugar. Jangan minum kopi terus. Wah, thanks, Sin. Baskara menerimanya dengan senang hati, meneguknya. Enak, segar. Andini, yang sudah menyiapkan kopi hitam favorit Baskara dan nasi goreng, berdiri kaku di dapur. Nasi goreng buatannya kini terabaikan di atas meja. Din, Sinta bilang sarapan nasi goreng itu terlalu berat, bikin gemuk, kata Ibu Ratih tanpa menatapnya. Lain kali, siapkan saja roti gandum atau buah. Kita harus hidup sehat kayak Sinta. Sejak hari itu, menu di rumah itu berubah. Semua harus sesuai selera Sinta. Andini, yang pengetahuannya soal makanan sehat terbatas, dipaksa belajar. Namun, setiap kali dia mencoba, Sinta selalu menemukan cara untuk meremehkannya. Aduh, Din, ini alpukatnya pahit. Keluh Sinta saat mencicipi jus yang dibuat Andini. Kamu nggak tahu cara pilih alpukat mentega, ya? Sini, biar aku aja yang bikin. Sinta mendorong Andini minggir dari blender dan mengambil alih dapur. Baskara dan Ibu Ratih menonton dari meja makan, seolah itu adalah hal yang wajar. Andini diusir dari dapurnya sendiri. Puncaknya adalah di ruang kerja Baskara. Dulu, Andini masih diperbolehkan masuk untuk membersihkan ruangan itu saat Baskara tidak ada di sana. Sekarang, ruangan itu menjadi terlarang baginya. Sore itu, Andini melihat pintu ruang kerja sedikit terbuka. Dia berniat masuk untuk mengambil cangkir kopi kotor yang mungkin tertinggal. Baru saja dia melangkah masuk, Sinta, yang sedang duduk di kursi kerja Baskara sambil mengetik di laptop pria itu, membentaknya. Ngapain kamu masuk? Andini terkejut. Saya mau ambil cangkir kotor. Sinta berdiri, berkacak pinggang. Nggak usah. Baskara udah bilang, dokumen di sini penting semua. Takutnya kamu, nggak sengaja, nyenggol atau numpahin sesuatu. Biar aku aja yang bersin. Kamu, kan nggak ngerti barang-barang kantor. Keluar sana. Usiran itu begitu kasar dan terang-terangan. Andini mundur, menutup pintu dengan tangan gemetar. Dia berlari ke kamarnya, mengunci pintu, dan menangis sesenggukan. Seorang tamu, seorang wanita asing, kini berkuasa di ruang pribadi suaminya dan mengusirnya. Malam itu, Andini mencoba mengadukannya pada Baskara, saat pria itu masuk ke kamar untuk mengambil piyama sebelum pindah ke sofa. Mas, Sinta dia keterlaluan, isak Andini. Dia ngusir aku dari ruang kerjamu. Dia bilang aku bisa merusak dokumen. Dia pakai laptop kamu. Mas, dia bertingkah seolah-olah dia
Seolah-olah dia istri kamu. Andini tidak sanggup mengatakannya. Baskara bahkan tidak menoleh. Dia sibuk melipat piyamanya. Terus kenapa? Emang benar, kan? Dokumenku penting. Sinta juga lagi WFH. Dia cuma pinjam laptopku sebentar buat meeting. Dia lebih ngerti cara pakainya daripada kamu. Tapi aku istrimu. Baskara akhirnya berbalik. Wajahnya dingin dan datar. Cuma Sinta yang bisa ngertiin aku sekarang. Din. Dia tahu stresnya kerjaanku. Dia bisa diajak diskusi. Gak kayak kamu, yang isinya cuma ngeluh, nangis, dan ngadu. Jadi, kamu lebih milih dia? Tanya Andini. Suaranya nyaris tak terdengar. Baskara menatapnya lama. Seenggaknya, Sinta nggak bikin mama pusing. Dia mengambil bantalnya dan keluar dari kamar, menutup pintu, meninggalkan Andini yang hancur lebur. Malam itu, Andini tidak hanya merasa diusir dari ruang kerja suaminya, tapi dia merasa telah diusir dari hati suaminya. Posisinya telah resmi digantikan. Tekanan mental yang dialami Andini setiap hari mulai menuntut balas pada tubuhnya. Dia kehilangan nafsu makan. Setiap suap nasi terasa seperti menelan pasir. Cermin di kamar mandi memantulkan bayangan wanita yang tidak dia kenali lagi. Pipi tirus, mata cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan kulit pucat pasi. Berat badannya turun drastis. Namun, yang paling menyiksanya adalah rasa perih yang membakar di ulu hatinya. Ma akut. Rasa sakit itu sering datang di pagi hari atau di tengah malam, membuatnya terbangun sambil meringkuk menahan perih. Dia mencoba menyembunyikannya. Di rumah ini, sakit adalah kelemahan. Sakit berarti mencari perhatian. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan, roti gandum dan alpukat untuk Sinta, Baskara, dan Ibu Ratih, dia sendiri hanya akan minum air putih. Rasa sakit itu datang begitu hebat. Perutnya seperti ditusuk ribuan jarum. Dia tanpa sengaja menjatuhkan piring ke lantai. Prang! Ibu Ratih, yang sedang membaca koran di meja makan, langsung menoleh. Apa lagi yang kamu pecahkan, Din? Ceroboh sekali. Andini berjongkok untuk memunguti pecahan piring, tapi gelombang rasa sakit membuatnya terhuyung. Dia berpegangan pada tepi meja. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Aduh, desisnya. Ibu Ratih menatapnya dengan curiga. Kenapa kamu? Jangan bilang kamu sakit. Perut saya sakit sekali, Bu, rintih Andini. Ibu Ratih mendengus. Paling-paling, Mak. Siapa suruh kemarin Sinta makan steak kamu cuma nonton? Itu akibatnya kalau kamu diet aneh-aneh. Sudah, jangan drama. Cepat bersihkan. Nanti Baskara turun. Andini menggigit bibirnya menahan tangis dan sakit. Dia memunguti pecahan itu dengan tangan gemetar. Malamnya, kondisinya memburuk. Dia demam tinggi. Tubuhnya menggigil di atas ranjang. Sendirian. Baskara, seperti biasa, ada di ruang kerjanya. Andini sudah tidak peduli lagi apakah Sinta ada di sana atau tidak. Dia menyeret dirinya keluar kamar, berpegangan pada dinding, menuju ruang kerja. Dia mengetuk pintu. Mas, tolong, panggilnya lemah. Pintu terbuka. Baskara menatapnya dengan kesal. Ada apa? Aku sakit, Mas. Demam tinggi. Perutku sakit sekali. Tolong, antarkan aku ke dokter. Pinta Andini, suaranya parau. Baskara menempelkan punggung tangannya ke dahi Andini. Cuma hangat. Minum parasetamol saja. Aku lagi sibuk. Sinta lagi bantu aku finalisasi proposal penting. Tapi, Mas. Sudah, jangan manja, Din. Potong Baskara. Mama benar. Kamu ini suka sekali membesar-besarkan masalah. Minum obat dan tidur. Pintu ditutup kembali. Andini kembali ke kamarnya yang dingin. Penolakan itu jauh lebih menyakitkan daripada demamnya. Dia menangis dalam diam, memeluk tubuhnya yang menggigil. Saat dia terbaring tak berdaya, Sinta justru semakin gencar menunjukkan perannya. Andini bisa mendengar Sinta membuatkan Baskara wedang jahe hangat. Ini diminum, Bas.
Biar nggak ikut sakit. Kamu pasti capek banget. Suara Sinta terdengar lembut dari luar kamar. Makasih. Ya, Sin. Cuma kamu yang ngertiin aku. Balas Baskara. 2 hari Andini terbaring sakit. Dia memaksakan diri minum obat dan makan seadanya. Sepotong biskuit yang dia simpan di laci. Tidak ada yang menjenguknya. Embok Min sesekali masuk mengantarkan air putih. Itu pun sembunyi-sembunyi. Takut dimarahi Ibu Ratih. Di hari ketiga, demamnya sedikit turun. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Dia mendengar Sinta berteriak dari ruang makan. Din, kamu itu niat kerja nggak sih? Ini sudah jam berapa? Minum buat kami mana? Dengan sisa tenaga, Andini bangkit. Kepalanya pening. Dia berjalan terhuyung-huyung ke dapur. Sinta dan Ibu Ratih duduk di meja makan, menatapnya dengan tajam. Buatkan Sinta kopi. Yang kental. Perintah Ibu Ratih. Andini mengangguk lemah. Dia berjalan ke pantry. Tangannya gemetar saat mencoba meraih stoples kopi di rak atas. Pandangannya mulai kabur. Telinganya berdenging. Perutnya kembali melilit hebat. Lama sekali, bentak Sinta. Andini mencoba berbalik. Mencoba mengatakan bahwa dia tidak kuat. Tapi tidak ada suara yang keluar. Kegelapan total menyergapnya. Bruk. Tubuhnya ambruk menghantam lantai keramik dapur yang dingin. Hening sejenak. Lalu, Embok Min, yang baru datang dari pasar, menjerit histeris. Ya Allah! Non Andini! Ibu Ratih dan Sinta bergegas ke dapur. Bukan karena khawatir, tapi terganggu oleh teriakan Embok Min. Mereka menatap tubuh Andini yang tergeletak tak sadarkan diri. Repot sekali, desah Ibu Ratih. Pakai pingsan segala. Ya Allah, Non Andini, bangun, Non. Embok Min panik, menepuk-nepuk pipi Andini yang pucat. Ibu Ratih dan Sinta berdiri di ambang pintu dapur. Ekspresi mereka lebih mirip terganggu daripada khawatir. Pingsan saja pakai teriak-teriak. Embok, siram air saja, nanti juga bangun, kata Sinta, menyilangkan tangan di dada. Jangan, Bu. Ini badannya panas sekali. Bibirnya kering. Sergah Embok Min. Air matanya mulai menggenang. Ini harus dibawa ke dokter. Pak, Bu. Repot sekali, desah Ibu Ratih. Baskara baru mau berangkat. Nanti dia telat. Embok Min, yang biasanya penurut, tiba-tiba bangkit berdiri. Wajahnya memerah karena marah dan nekat. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau bawa Non Andini ke rumah sakit, saya yang akan telepon orang tuanya di kampung. Biar mereka tahu anaknya disiksa di sini. Ancaman itu mengena. Ibu Ratih terbelalak. Citra keluarga adalah segalanya baginya. Berani kamu mengancam saya, Embok? Saya nggak ngancam, Bu. Saya kasihan sama Non Andini. Dia manusia. Balas Embok Min gemetar. Baskara, yang mendengar keributan itu, turun dengan tas kerjanya. Dia melihat Andini tergeletak di lantai dan Embok Min yang menangis. Ada apa ini? Istrimu pingsan. Merepotkan, kata Ibu Ratih. Embok Min mau menelepon besan kita. Wajah Baskara mengeras. Dia menatap Sinta, yang hanya mengangkat bahu. Dengan napas kasar, Baskara melempar tas kerjanya. Batalkan meeting pagiku, katanya pada Sinta, sebelum berjongkok dan mengangkat tubuh Andini yang ringan seperti kapas. Dia membawa Andini ke mobil tanpa berkata apa-apa lagi. Ibu Ratih dan Sinta ditinggal di rumah dengan wajah kesal. Sepanjang perjalanan, Andini setengah sadar, mengigau pelan tentang rasa sakit di perutnya. Baskara menyetir dalam diam. Jemarinya mengetuk-ngetuk setir. Lebih cemas akan citranya daripada kondisi istrinya. Di unit gawat darurat, Andini segera ditangani. Baskara duduk di ruang tunggu, mengirim pesan pada Sinta dan ibunya, menjelaskan situasinya dengan nada kesal. Setelah hampir 1 jam, seorang dokter wanita paruh baya keluar dan memanggilnya. Suami Ibu Andini. Ya, saya, sahut Baskara. Mari, ikut ke ruangan saya. Di ruangan itu, dokter menatap Baskara dengan tajam. Pak Baskara,
kondisi istri Anda cukup mengkhawatirkan. Maknya parah, Dok? Dia memang sering telat makan, kata Baskara, mencoba terdengar wajar. Bukan hanya itu, kata dokter. Istri Anda mengalami dehidrasi berat, malnutrisi, dan gastritis akut yang disebabkan oleh stres berat. Sangat berat. Tekanan darahnya sangat rendah. Apa yang terjadi di rumah Anda, Pak? Baskara tersinggung. Saya sibuk kerja, Dok. Dia di rumah. Dokter menghela napas. Baiklah, tapi ada satu hal lagi yang harus Anda tahu. Selamat, Pak. Istri Anda sedang hamil. Baskara membeku. Hamil? Ya, usia kandungannya sekitar 6 minggu. Dan terus terang, ini kehamilan yang sangat berisiko. Baskara merasa telinganya berdenging. Andini hamil. Dia akan menjadi seorang ayah. Kondisi stres ekstrim dan kekurangan gizi yang dialaminya membuat janinnya sangat lemah. Lanjut dokter itu, suaranya tegas. Pak, saya tidak tahu masalah Anda. Tapi saya beri Anda dua pilihan. Anda ingin menyelamatkan istri dan calon anak Anda, atau tidak? Tentu saya mau, jawab Baskara. Suaranya tercekat. Kalau begitu, kata dokter itu, istri Anda harus dirawat inap setidaknya selama 3 hari untuk stabilisasi. Dan setelah ini, dia harus dijauhkan total dari apapun, atau siapapun, yang menjadi sumber stresnya. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatan keduanya. Anda mungkin akan kehilangan dua-duanya. Peringatan itu menghantam Baskara seperti palu. Kehilangan keduanya. Dia keluar dari ruangan dokter dengan langkah gontai. Dia berjalan ke kamar perawatan tempat Andini dipindahkan. Istrinya itu terbaring pucat, dengan selang infus menancap di punggung tangannya. Dia terlihat sangat kecil dan rapuh di ranjang rumah sakit. Baskara menatap perut rata Andini. Ada kehidupan di sana. Darah dagingnya. Seorang anak. Bayangan Sinta yang tertawa di ruang kerjanya. Bayangan ibunya yang mencemooh Andini. Semua berkelebat. Tapi kini, ada fakta baru yang mengubah segalanya. Ini bukan lagi hanya tentang dia, ibunya, atau Sinta. Ada nyawa lain yang bergantung padanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Baskara merasakan sesuatu selain amarah dan kebencian pada Andini. Dia merasakan ketakutan. Bau desinfektan yang tajam adalah hal pertama yang menyadarkan Andini. Dia membuka mata. Silau lampu neon menusuk retinanya. Di samping ranjang, Baskara duduk tertidur di kursi dengan posisi yang tidak nyaman. Kepalanya terkulai di dada. Tangan Andini otomatis bergerak ke perutnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kamu sudah bangun. Suara Baskara serak. Dia menegakkan tubuh. Wajahnya kusut. Ada ekspresi yang belum pernah Andini lihat di sana. Kombinasi antara cemas, bingung, dan takut. Aku di mana? Tanya Andini lemah. Di rumah sakit. Kamu pingsan kemarin. Kamu dehidrasi parah dan ma akut, kata Baskara. Dia ragu-ragu sejenak. Dan, Din kamu hamil. Kata itu menggema di ruangan yang sunyi. Tangan Andini yang tidak diinfus kembali merayap ke perutnya. Kali ini dengan kesadaran penuh. Di tengah neraka ini, Tuhan menyelipkan satu malaikat untuknya. Air mata menggenang di pelupuknya. Tapi bukan tangis sedih. Itu adalah air mata seorang ibu yang tiba-tiba menemukan alasan terkuat untuk bertarung. Dokter bilang, lanjut Baskara, menatap infus Andini. Kandungannya lemah. Karena kamu kurang gizi dan stres berat. Andini menatap Baskara. Stres. Dia mengucapkan kata itu bukan sebagai pertanyaan, tapi sebagai fakta. Sebelum Baskara sempat menjawab, pintu kamar didorong kasar. Ibu Ratih masuk, diikuti Sinta yang membawa tas jinjing mahal. Oh, sudah bangun akhirnya? Benar-benar merepotkan. Sembur Ibu Ratih, bahkan sebelum pintu tertutup. Gimana, Bas? Apa kata dokter? Sakit apa dia? Tanya Sinta. Suaranya dibuat-buat manis, tapi matanya menatap Andini dengan cemooh. Baskara berdeham. Mama,
Sinta. Andini hamil. Hening seketika. Sinta adalah yang pertama tertawa. Tawa kecil yang sinis. Hamil? Selamat. Ya. Ajaib sekali. Ibu Ratih memicingkan matanya. Hamil? Kamu jangan mengada-ada. Din. Jangan kamu pikir bisa pakai alasan hamil untuk mengikat Baskara dan morotin hartanya. Ma. Seru Baskara. Kaget. Apa? Ma? Baskara kan sudah lama puasa. Ya kan, Bas? Sinta menimpali. Nadanya jelas menuduh. Kok bisa tiba-tiba isi? Zaman sekarang gampang kok. Bas, tes DNA. Cukup. Bentakan itu bukan dari Baskara. Itu dari Andini. Suaranya lemah, tapi getaran amarahnya memenuhi ruangan. Dia menatap 3 orang di depannya. Suaminya yang diam 1000 bahasa. Tidak mampu membelanya bahkan dari tuduhan paling hina. Ibu mertuanya yang menuduhnya mata duitan. Dan wanita simpanan suaminya yang menuduhnya berzina. Peringatan dokter yang dikatakan Baskara. Stres berat, kandungan lemah, berputar di kepalanya. Inilah sumber stres itu. Inilah racunnya. Keluar, desis Andini. Ibu Ratih melotot. Kamu ngusir saya. Saya bilang, keluar. Andini menggunakan sisa tenaganya untuk meninggikan suara. Saya mau bicara sama suami saya. Kalian berdua, keluar. Mungkin karena kaget melihat perlawanan itu, atau karena ini rumah sakit, Ibu Ratih dan Sinta akhirnya menurut. Mereka keluar dengan bantingan pintu. Kini, hanya ada dia dan Baskara. Andini, aku. Kamu dengar mereka, Mas? Potong Andini. Suaranya kembali pelan, tapi dingin seperti es. Dia menuduhku tidur dengan pria lain. Dan kamu diam. Aku kaget. Din. Bukan, kata Andini. Kamu tidak kaget. Kamu takut. Kamu selalu takut pada ibumu. Kamu lebih memilih kenyamananmu daripada kehormatanku. Dia menarik napas panjang, menahan perih di ulu hatinya. Dokter benar. Aku stres. Dan aku tidak akan membiarkan stres di rumahmu membunuh anakku. Apa maksudmu? Tanya Baskara. Wajahnya mulai panik. Aku akan berubah. Din. Aku janji. Aku akan suruh Sinta pergi. Aku akan. Sudah terlambat, Mas. Bisik Andini. Bahkan jika Sinta pergi, ibumu tidak akan pernah berubah. Dan kamu tidak akan pernah bisa melindungiku darinya. Kamu tidak pernah bisa. Andini menatap mata Baskara. Aku mau pulang. Segera setelah infus ini dilepas. Wajah Baskara sedikit lega. Iya, kita pulang. Bukan, koreksi Andini. Aku pulang. Sendirian. Ke rumah orang tuaku. Aku akan mengurus perceraian kita. Baskara membeku. Enggak. Kamu enggak bisa. Kamu lagi hamil anakku. Justru karena aku hamil anakku, aku harus pergi, tegas Andini. Tangannya menggenggam perutnya. Melindungi. Aku memilih dia. Sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan untukku. Andini, tolong jangan. Sudah selesai, Mas. Andini memencet tombol panggilan di samping tempat tidurnya. Memanggil perawat. Dia tidak lagi mempedulikan Baskara yang berdiri mematung. Syok. Dia mungkin kehilangan suaminya. Dia mungkin kehilangan rumah mewahnya. Tapi hari itu, di ranjang rumah sakit yang bau obat, Andini telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri, dan kehidupan baru yang akan dia perjuangkan dengan segala cara. Neraka rumah tangga itu telah berakhir. Dia yang mengakhirinya.